Saya akan melakukan percobaan difusi 2 pada wadah pertama dengan memasukkan garam dan 1 tetes pewarna makanan ke dalam airnya. Kita tunggu sambil menyalakan stopwatchnya. Inilah hasil akhir dari percobaan larutan garam yang dicampur dengan setetes pewarna makanan tanpa diaduk, dan waktu yang diperlukan adalah sekitar 3 menit 43 detik. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan difusi pada wadah yang kedua dengan melarutkan garam kasar dan meneteskan setetes pewarna makanan. Kemudian nyalakan stopwatchnya dan diaduk. Baiklah, ini sudah larut dan waktu yang diperlukan adalah sekitar 15 detik. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan plasmolisis dengan menggunakan bawang merah. Sebelumnya kita kupas terlebih dahulu bawang merahnya dan kita ambil 3 lapisan yang ada pada bawang merah tersebut. Setelah kita mendapat 3 lapisan bawang merah tersebut, kita ukur masing-masing panjang dan lebar dari lapisan tersebut. Sebelumnya kita sudah menyiapkan larutan garam dan lapisan bawang tersebut kita celup ke dalam selama kurang lebih 3 jam untuk mengamati perubahan ukuran dari lapisan bawang tersebut. Baiklah, ini adalah 3 lapisan bawang yang sudah kita rendam selama kurang lebih 3 jam tadi, dan selanjutnya kita ukur panjang dan lebar lapisan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan deplasmolisis. Percobaan deplasmolisis ini menggunakan hasil dari plasmolisis tadi, yaitu 3 lapisan bawang merah yang sudah kita rendam selama 3 jam tadi, yang kemudian kita rendam kembali di larutan air biasa selama beberapa menit. Setelah kita rendam selama beberapa menit, larutan tersebut kita ambil dan kita ukur kembali panjang dan lebarnya menggunakan penggaris. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan fotosintesis pada daun tumbuhan. Di sini saya sudah membalut daun tumbuhan tadi dengan aluminium foil di bagian tengahnya. Lalu kita potong daun tersebut menjadi 3 bagian, yaitu di bagian tengah, pangkal, dan ujungnya. Setelah kita potong menjadi 3 bagian seperti ini, kita letakkan ke dalam larutan pewarna makanan tadi. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kentang diiris bagian atas dan bawahnya menggunakan silet. Setelah itu lubangi kentang dengan diameter 1 cm dan kedalaman kurang lebih sekitar 2 cm. Lalu setelah itu kita siapkan larutan gula yang telah dicampurkan dengan pewarna makanan. Setelah selesai, kita letakkan kentang tadi ke dalam wadah yang sudah berisi air. Kemudian masukkan larutan gula yang sudah dicampurkan dengan pewarna makanan tadi ke dalam kentang yang sudah dilubangi tadi. Kemudian kita amati selama kurang lebih 20 menit atau sekitar 5 menit sekali. Saya akan melakukan pengamatan transportasi. Di sini saya menggunakan daun alang-alang sebagai bahannya dan wadah menggunakan botol aqua besar yang diisi dengan setengah air. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, daun dimasukkan ke dalam botol tersebut dan kita tunggu selama beberapa menit untuk mengamati apakah ada perubahan yang terjadi pada daun tersebut, apakah itu menggulung atau mengembang. Rendam dan diamati, akhirnya daun tersebut mengembang setelah 5 menit. Baiklah, percobaan yang terakhir adalah pengangkutan air melalui pembuluh silem dari batang. Di sini saya akan menggunakan pucuk batang bayam. Sebelumnya kita sediakan dulu larutan air dan pewarna makanannya. Di sini saya menggunakan wadah aqua gelas. Setelah itu kita celupkan batang bayam tadi ke dalam larutan tersebut dan tunggu selama beberapa menit. Setelah beberapa menit kita angkat
batang bayam tersebut dan kita jemur di bawah sinar matahari. Jemur batang bayam tersebut selama kurang lebih 15 sampai 30 menit.